tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya. Kita ke informasi berikutnya, polisi terus mendalami kasus pornografi yang diduga melibatkan aktivis Firza Husein dan Imam Besar FPI Rizik Syihab. Polisi merasa perlu menyelidiki kasus ini untuk membuktikan benar atau tidaknya konten pornografi yang beredar marak di media sosial. Firza Husein, wanita ini awalnya tidak banyak diketahui publik. Sampai akhirnya ia ditangkap bersama sejumlah aktivis lainnya pada 2 Desember tahun lalu, karena diduga akan berbuat makar. Kini, sosok Firza Husein kembali menyedot perhatian publik karena kasus lain yang menimpanya. Tidak main-main, kasus yang menyeretnya adalah dugaan perselingkuhan dengan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab, dan obrolan berbau pornografi yang menjadi viral di media sosial. Entah siapa yang pertama kali menghembuskan isu ini, yang jelas polisi tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Firza dalam kasus pornografi di samping mencari siapa orang yang pertama kali mengunggahnya ke media sosial. Penyelidikan kasus ini pun diawali dengan penggeledahan rumah Firza oleh penyidik. Sejumlah barang bukti dibawa pihak kepolisian termasuk spray, televisi, dan bantal. Barang-barang bukti ini diduga terkait dengan kasus pornografi Firza. Kuasa hukum Firza melayangkan protes penggeledahan ini karena tidak memberitahu tim kuasa hukum sebelumnya. Firza kini mendekam di ruang tahanan Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Keluarga Firza juga membantah keras kasus ini dan menuding ada pihak-pihak yang sengaja memfitnah Firza. Rizik Syihab sendiri membantah kasus ini dan menyatakan bahwa kasus ini adalah fitnah yang menimpanya. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya. Pihak kepolisian serius menangani kasus pornografi ini. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan kasus ini perlu diselidiki untuk mendalami benar atau tidaknya konten pornografi yang beredar di dunia maya. Polisi kini masih menyelidiki foto-foto yang beredar asli atau tidak. Tak ada aktivitas di rumah Firza Husein sejak Firza ditangkap polisi Selasa lalu. Bahkan, adik dan asisten rumah tangga Firza telah meninggalkan rumah tadi pagi dengan membawa sejumlah koper. Tidak diketahui pasti tujuannya dan apakah akan kembali ke rumah. Menurut pengakuan tetangga, keluarga Firza Husein memang jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar meski sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Warga pun mengaku tidak mengenal betul karakter Firza karena selama ini hanya asisten rumah tangga mereka yang bersosialisasi dengan warga. Sebelumnya Rabu pagi kemarin, polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggeledah rumah Firza Husein selama 4 jam. Polisi bersama Ketua RT dan RW setempat terpaksa membuka paksa rumah karena tidak ada penghuni dan terkunci. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 buah spray, 2 buah bantal kepala, 1 bantal guling, dan 1 unit televisi. Belum diketahui pasti penggeledahan ini dilakukan terkait apa, karena polisi enggan memberikan keterangan. Sementara itu terkait adanya laporan masyarakat terkait pornografi dalam percakapan yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab dan Firza Husein, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan harus ada pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli digital forensik untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya. Lagi-lagi itu informasi yang secara fisik kita lihat beredar di dunia maya itu, maka mungkin lebih kepada unsur pornografi, karena laporannya pornografi, lebih dilihat mengapa ada gambar-gambar porno ini. Sedangkan gambar porno ini juga perlu diklarifikasi, ini siapa dalam teks, benarkah ini adalah yang disebutkan dalam skrip yang ada beredar itu
atau tidak. Jadi ini masih perlu pemeriksaan semacam ahli fotometrik dan ahli digital forensik berkaitan dengan kebenaran foto. Di sisi lain, kuasa hukum Firza Husein melayangkan protes ke pihak kepolisian karena menggeledah rumah Firza terkait kasus pornografi yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim kuasa hukum. Protes tersebut juga dilayangkan tim kuasa hukum Firza ke Kapolri. Kita sangat sesalkan mengapa pihak kepolisian tidak berkoordinasi seperti biasa gitu kan, menghubungi kita lalu atau keluarga, tapi langsung datang seperti itu dengan sikap yang agak arogan seperti itu. Ya, kita akan ajukan ke Propam keberatan ini dan juga kepada Kapolri seperti itu perihal penggeledahan kemarin yang melanggar beberapa aturan antara lain KUHAP dan Perkap nomor 8 tahun 2000. Rizik Syihab dan Bakhtiar Nasir selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu kemarin. Rizik dan Bakhtiar menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan upaya makar. Rizik Syihab dan Bakhtiar Nasir yang menjalani pemeriksaan sejak pukul 10 pagi kemarin dicecar dengan 27 pertanyaan. Usai menjalani pemeriksaan, Rizik tidak berkomentar banyak dan langsung menemui massa yang berunjuk rasa di depan pintu gerbang Polda Metro Jaya. Rizik Syihab dan Bakhtiar Nasir diperiksa terkait kasus dugaan upaya makar. Ya, depan duduk. Bang. Oh, ya, bang. Buset. Sepanjang perkenalan GNPF MUI dengan Ibu Rahmawati dan kawan-kawan, termasuk Pak Kiflan Zen, Pak Aditya, begitu juga Bapak Ahmad Dhani dan lain sebagainya, kami tidak pernah merasakan ada aroma makar. Betul? Betul? Dan lebih saya tekankan lagi bahwa aksi 212 yang pernah kita gelar di Monas sana bukan aksi makar, bukan aksi anti NKRI, bukan aksi anti Pancasila, bukan penistaan agama, semata-mata itu. Sudah jelas? Yang tadi apa aja ditanya nama penyidik, Dok? Ya, seputar apakah kami terlibat dalam rapat-rapat, apakah kami terlibat dalam agenda-agenda makar tersebut. Ada sekitar 27 pertanyaan. Itu kan Pak Ustadz, kalau Pak Habib sama Pak Munarman berapa pertanyaan? Hampir sama semua. Ya, memang kami juga ditanyakan tentang Bapak Sri Bintang Pamungkas gitu ya. Tentang nama-nama yang beberapa orang kami tidak kenal ya. Itu jadi tengah. Jadi saya juga lupa siapa namanya yang ditanyakan itu. Nah, di antara lakukan pengamanan juga, beberapa petugas ya kepolisian maupun sabara ada di lapangan dan untuk mengawal agar pelaksanaan dapat aman dan lancar sampai ke Polda Metro. Di Polda Metro nanti ada ditempatkan di depan sini di Jalan Jenderal Sudirman ya. Dan kemudian persiapan yang pertama kita sudah mempersiapkan ada namanya negosiator dalam unjuk rasa itu, yaitu ada Polwan Berijab dan Kowat Berijab. Jadi pengamanan kita dibantu oleh TNI ya, terutama Kodam Jaya itu di situ. Sementara itu pengamanan di Polda Metro Jaya kemarin diperketat, di mana kawat berduri pun dipasang di depan pintu masuk Polda Metro Jaya untuk membatasi area untuk berorasi. Dan kemarin pun kendaraan taktis water cannon dan barakuda juga terlihat disiagakan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya bahkan seluruh pengunjung yang ingin masuk turut diperiksa dan dimintai identitasnya.
Sebelumnya masa FPI dan GNPF ini melakukan long march dari kawasan Masjid Al-Azhar menuju Polda Metro Jaya, Jakarta. Petugas pun nampak mengawal aksi ini dengan menurunkan mobil patroli dan petugas yang ikut berjalan kaki. Sebelumnya tersangka kasus dugaan makar Firza Hussein ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa siang. Saat ini Firza menjalani pemeriksaan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Firza Hussein yang selama ini dikenal sebagai Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Diduga penangkapan ini terkait penemuan bukti baru dugaan makar yang dilakukan Firza Hussein. Dua kuasa hukum Firza dilarang memasuki Makobrimob untuk melakukan pendampingan. Sebelumnya Firza pernah ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu bersama 10 aktivis lainnya karena diduga melakukan makar. Kuasa hukum Firza kecewa dengan penangkapan ini dan meminta pra-peradilan pada kliennya. Kamera bang sakit ya, kondisi sakit, tidak ada kondisi fit, jadi kita minta ditanganin oleh pihak dokter dulu. Kita tadi mau ke rumah sakit dulu, cuma langsung dibawa ke sini. Berarti pas diamankannya posisi lagi tidur, lagi ngapain? Lagi istirahat. Lagi sakit. Sakit kenapa? Ya itu kurang darah, sakit. Jadi ada beberapa obat yang diminum dan dapat penanganan dokter lah.